Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 IPA bersama saya, Mr. Carlos Manuel Tampu Bolon. Kita tetap berada di subbab 1.2 mengenai limit diketahinggaan suatu fungsi. Namun, kali ini kita akan membahas limit diketahinggaan suatu fungsi irasional atau berbentuk akar. Ini ada pada textbook kalian di halaman 16. Limit fungsi irasional atau berbentuk akar untuk X menuju tak hingga dapat diselesaikan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Nah, bagaimana ya caranya mengalihkan bentuk sekawan? Untuk itu, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal 1. Itu terambil pada textbook kalian di contoh 13 halaman 16-17. Soalnya adalah, hitunglah limit untuk X menuju tak hingga dari akar 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 dikurang dengan akar 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Solusinya adalah, pertama kita catat ulang soalnya. Nah, lalu kita mengalihkan dengan bentuk sekawan, ya, atau merasionalkan. Caranya adalah seperti ini, mengalihkan dengan akar 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 tambah akar dari 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 dibagi dengan akar dari 3X kuadrat tambah 4X kurang 6 tambah akar dari 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Jadi seperti ini cara pengaliannya. Nah, yang untuk penyebut, ya, untuk penyebut tetap, ini dia penyebut. Untuk pembilang kita kalikan. Pembilang ini dengan ini, ya, maka dapatlah hasilnya ini, 3X pangkat 2 tambah 4X kurang 6 dikurangkan dengan 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Ya, ingat bentuk A dikurang B dikali A tambah B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, makanya akarnya hilang. Kemudian penyebutnya tetap, ya, penyebutnya tetap. Nah, yang kita proses adalah yang di pembilang. 3X kuadratnya habis, 4X dikurang negatif 2X, yaitu 6X. Negatif 6 dikurang negatif 1, yaitu negatif 5. Maka hasilnya adalah ini. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita membagi pembilang dan penyebut untuk variabel pangkat tertinggi, ya, baik di penyebut maupun di pembilang, ya. Kalau di rasional itu kita lihat yang di pembilang, tapi kalau di irasional ini kita lihat di penyebut sama pembilang mana variabel pangkat tertinggi. Kebetulan di sini variabel pangkat tertinggi adalah X, ya, yaitu pada pembilang, ya, X-nya. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan X. Ini bagi X, ini bagi X, ini dibagi dengan X kuadrat, ya, karena kalau diakarkan X kuadrat itu hasilnya X, ya. Makanya ini dibagi dengan X kuadrat semua, ya, akar dari ini semua dibagi dengan X kuadrat. Setelah itu, ini dia tadi langkah yang terakhir. Ya, 6X bagi X itu 6, dikurang 5 per X, tetap 5 per X. Kemudian ini hasilnya 3, 4X bagi X kuadrat, 4 per X, 6 per X kuadrat ini tetap. Kemudian ini hasilnya 3, dikurang 2X per X kuadrat itu 2 per X, dikurang 1 per X kuadrat. Oke, nah setelah bentuknya seperti ini, langsung kita substitusikan limit X menuju tak hingga. Ya, untuk limit X menuju tak hingga 5 per X, 4 per X, 6 per X kuadrat, 2 per X, 1 per X kuadrat itu 0. Ya, masing-masing 0. Maka kita substitusikan 6 dikurang 0 per akar dari 3 tambah 0 kurang 0. Ya, ini 0 untuk limitnya. Tambah akar 3 kurang 0 kurang 0.
Maka dapatnya 6 kurang 0 itu 6. Akar dari 3 tambah 0 kurang 0 itu akar 3. Tambah akar 3 kurang 0 itu akar 3 juga. Nah, maka hasilnya sama dengan 6 per 2 akar 3. Setelah itu kita rasionalkan lagi dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Oke, nah 6 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 6 per 6 sama dengan 1. Berarti hasilnya tinggal akar 3. Jadi, limit untuk X menuju tak hingga dari soal kita ini hasilnya adalah akar 3. Jadi begitu cara mengalihkan bentuk sekawan. Ya, jangan lupa. Dan kita harus membagi dengan variabel pangkat tertinggi di penyebut sama di pembilangnya. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Ada di textbook kalian, ya, di contoh 14 pada halaman 17. Soalnya diketahui fungsi-fungsi irasional fx sama dengan akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c dan gx sama dengan akar dari 4x px kuadrat tambah qx tambah f. Nah, perlu diketahui untuk irasional akan ada dua fungsi irasional, ya. Biasanya bentuk umumnya adalah akar ax kuadrat tambah bx tambah c, kemudian ini, ya, dengan a, b, c, p, q, dan r merupakan bilangan-bilangan real, di mana a tidak sama dengan 0 dan b tidak sama dengan 0. Ya, ini syaratnya. Ini yang 6 ini harus bilangan real dan a tidak sama dengan 0 dan p tidak sama dengan 0. Itu syaratnya. Yang ditanyakan, ini dia. Kita membuktikan yang keempat ini. Ya, membuktikan keempat ini dengan syarat yang ini. Ini dia. Ya, ada 4 syarat dan kita buktikanlah ini. Bagaimana cara membuktikannya? Solusinya ya. Untuk yang A, limit X menuju tak hingga untuk fx kurang qx dengan A sama dengan P. Ingat, syaratnya adalah A sama dengan P. Nah, ini dia tadi fx, ini gx. Ya. Karena A sama dengan P, maka awalnya di sini px kuadrat, kita ganti dengan, kita substitusikan P itu A. Jadi ax kuadrat. Ya. Jangan bingung, karena di sini syaratnya A sama dengan P. Ya, awalnya gx itu px kuadrat di sini, tapi karena A sama dengan P, substitusikan P-nya sama dengan A. Oke, setelah itu dapat kita catat ini lagi. Oke, nah kita kalikan bentuk sekawan atau merasionalkannya seperti ini. Ya, ini awalnya negatif ya, jadi positif. Ya. Lanjut, untuk pembilang, ya perhatikan pembilang. Ini pembilang, ya. Kita ibaratkan kayak A, ini kurang B, kita misalkan ya, kemudian A tambah B, ya itu ingat, berarti A kuadrat kurang B kuadrat, akarnya berarti hilang, untuk yang ini, kemudian akarnya juga hilang, berarti hasilnya ini, AX kuadrat tambah BX tambah C, dikurangkan dengan AX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tetap, ya masih tetap. Setelah itu, kita lihat pembilangnya. AX kuadrat dikurang AX kuadrat, bis, ya kan? BX dikurang QX, maka ini dia B kurang Q kali X, ya, atau BX kurang QX, ya langsung difaktorkan. Next, C dikurang R, ini dia C kurang R, ya. Ini yang punya variabel X, di sini yang merupakan konstantanya, ya. Dibagi dengan ini. Ya, penyebutnya tetap. Lanjut, yang kita lakukan adalah membagi pembilang dengan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi di antara pembilang dan penyebut. Nah, lihat pembilang dengan penyebut. Variabel pangkat tertinggi yaitu X. Ya, kalau di sini bukan X kuadrat, ya, karena kan akar, berarti AX jadinya nanti. Oke. Setelah itu kita bagilah X, ini dia, bagi X di
Penyebutnya bagi dengan X kuadrat, bagi dengan X kuadrat, ya semua bagi dengan X kuadrat. Nah, ini X-nya habis. Setelah itu hasilnya ini. Nah, lanjut. Ya, kita substitusikan limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga untuk C kurang R per X itu 0. Ini 0. Untuk B kurang B per X itu 0. C per X kuadrat itu 0. Q per X dan R per X kuadrat itu 0. Ya, untuk limitnya. Maka dapatlah ini B kurang Q per akar A tambah akar A. Maka hasilnya B kurang Q per akar A. Terbuktilah dia. Lanjut yang B. Nah, di sini syaratnya adalah A lebih dari P. Ya. Berarti dia tetap ya. Fx-nya seperti ini, Gx-nya seperti ini, tetap P. Nah, setelah itu kita kalikan dengan bentuk sekawan. Ya, kalikan dengan bentuk sekawan. Lanjut, setelah itu di pembilang, ya, ini kita proses, ini dia hasilnya. Nah, kita kelompokkan mana dia yang untuk X pangkat 2, untuk yang X pangkat 1, dan konstantanya. Jadi kita kelompokkan, ini dia. Setelah itu kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut, yaitu X pangkat 2. Ini bagi dengan X pangkat 2, bagi dengan X pangkat 2 pada pembilang, di penyebutnya bagi dengan X pangkat 4. Hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya, substitusikanlah limit X menuju tak hingga untuk B kurang Q per X, itu 0, C kurang R per X kuadrat itu 0, A per X kuadrat, B per X pangkat 3, C per X pangkat 4, ya, kemudian seterusnya ini 0. Oke, berarti di bawah itu akar 0 tambah akar 0, itu 0. Nah, di pembilangnya A kurang P. Dia akan positif tak hingga karena A-nya lebih dari P. Ya, sudah jelas jadi positif tak hingga. Terbuktilah dia untuk contoh soal yang B. Oke, ini untuk plus poin. Kalian buktikan contoh soal 2C dan soal 2D, kemudian kirim jawaban kalian ke email share. Ini dia emailnya. Nah, pengumpul pertama di masing-masing kelas serta jawaban yang tepat dan lengkap akan mendapatkan plus poin. Ya, ini dia untuk bagi yang kalian yang ingin mendapatkan plus poin. Lalu, berdasarkan contoh 2 dapat kita simpulkan untuk fx ini dan gx-nya ini dengan a, b, c, p, q, dan r itu bilangan-bilangan real. A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0 berlaku. Yang ini ya. Ini limit X menuju tak hingga fx kurang gx itu sama dengan B kurang Q per 2 akar A untuk A sama dengan P. Kemudian limit X menuju tak hingga fx kurang gx itu akan sama dengan positif tak hingga untuk A lebih dari P. Kemudian limit X menuju tak hingga fx kurang gx akan bernilai negatif tak hingga untuk A kecil dari P. Kemudian limit X menuju tak hingga fx kurang gx itu akan sama dengan 0 untuk A sama dengan P dan B sama dengan Q. Ini ada di textbook kalian pada halaman 19. Nah, sebagai contoh kita perhatikan kembali contoh soal 1. Ini dia contoh soal 1. Nah, perhatikan. A-nya sama dengan P. Oke. Berarti yang kita gunakan adalah rumus B kurang Q per 2 akar A. Jadi kalian tentukan dulu, ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Nah, kebetulan sini A sama dengan P. Maka B per Q, B kurang Q per 2 akar A. Langsung kita daftarkan B-nya itu 4, Q-nya itu minus 2 per 2 akar 3. A-nya 3. Hasilnya adalah 6 per 2 akar 3. Lalu kita rasionalkanlah akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya akar 3. Oke, jadi betullah jawabannya itu akar 3 dengan menggunakan rumus cepat ini. Nah, rumus cepat ini jangan kalian gunakan pada saat mengerjakan latihan-latihan dan esai PTS ya. Jadi hanya kalian bisa gunakan pada objektif untuk PTS nanti. Ya, ternyata hasilnya sama pada penyelesaian contoh yang pertama.
Oke, jangan lupa tetap memfollow akun-akun sekolah kita dari Instagram, TikTok, YouTube, ya, subscribe YouTube, dan ini dia websitenya untuk mengetahui lebih lagi informasi-informasi mengenai sekolah kita. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpul tepat waktu. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.